Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat ya. Tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah biasa kalian dengar, yang sudah biasa kalian pahami di sekeliling kita. Yakni ada dakwah, kemudian yang kedua tablik, dan yang ketiga khutbah. Oke. Untuk penjelasannya silahkan kita simak bersama pada slide. Yang pertama adalah dakwah. Definisi atau pengertian dakwah adalah menyeru atau mengajak manusia kembali ke jalan Allah sesuai dengan iman dan syariat agama Islam yang kita pahami selama ini. Dalil atau ayat Al-Quran yang mendasari adanya dakwah ada dua, yaitu Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104, dan yang kedua adalah Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Kemudian tujuan dakwah adalah mengajak manusia keluar dari jalan kesesatan menuju jalan yang Allah ridhoi. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan dakwah? Silahkan disimak ya. Yang pertama adalah meluruskan niat, yakni hanya bertujuan mencari ridho Allah. Yang kedua, dakwah harus bijaksana dan mengetahui betul kondisi jamaahnya. Tidak boleh bersifat memaksa atau merusak. Yang ketiga adalah hindari pemaksaan, menakutkan apalagi meneror. Yang keempat, melakukan dakwah dengan cara mujadalah, yakni melalui dialog atau cara berdiskusi. Anak-anak, dakwah itu tidak hanya dilakukan secara atau melalui ceramah, tetapi ada beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian dakwah, yakni yang pertama adalah ceramah. Selain itu ada media elektronik dan media cetak. Media elektronik yang sekarang lagi booming itu adalah penggunaan TikTok, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Media cetak bisa berbentuk buku, bisa berbentuk majalah dan lain sebagainya yang tentunya berisi tentang ajaran Islam, dan di mana di situ isinya adalah menyeru atau mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Tema berikutnya adalah khutbah. Nah, saya yakin 100% dari kalian yang beragama Islam pasti pernah mendengarkan atau menyimak khutbah. Tentunya khutbah sholat Jumat yang mana kalian kerjakan setiap hari Jumat. Anak-anak, khutbah adalah penyampaian pesan atau wasiat takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi yang namanya khutbah itu adalah syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib. Jika kalian ingin menjadi khatib atau memiliki cita-cita suatu saat nanti ingin menjadi khatib, maka apa saja syaratnya? Nah, yang pertama ada beragama Islam dan tentunya harus sudah balik. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah yang akan kita bahas pada berikut ini. Kemudian yang ketiga adalah suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutup seluruh auratnya. Yang keempat, menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis dengan fasih. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah dan tidak tercela. Yang keenam, suara si khotib harus jelas dan dapat dipahami oleh seluruh jamaah. Yang ketujuh adalah berpenampilan rapi serta sopan, karena dalam pelaksanaan khutbah Jumat terdapat 2 kali khutbah, dan syarat-syaratnya adalah yang pertama, khutbah sholat Jumat dilakukan sesudah masuk waktu duhur.
Yang kedua, khutbah dilakukan dengan cara berdiri. Yang ketiga, duduk sebentar di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat, suara khotib atau suara dalam penyampaian khutbah harus jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh jamaah. Yang kelima, dilakukan secara tertib. Kemudian ada rukun-rukun khutbah. Rukunnya apa aja atau isi dalam khutbah itu apa saja? Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa. Yang keempat adalah membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan serta keselamatan bagi seluruh kaum muslim. Sunnah-sunnah khutbah. 1. Khotib memberi salam pada awal khutbah. Yang kedua, khutbah disampaikan pada tempat yang lebih tinggi. Ada podium tersendiri di tempat imam. Kemudian yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas. 4. Khotib hendaknya berkhutbah dengan singkat dan tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Yang kelima, khotib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Dan yang keenam adalah khotib menertibkan rukun-rukun khutbah. Jadi yang namanya tertib itu harus dilaksanakan dari awal hingga akhir secara runtut. Kemudian, sebagai seorang laki-laki atau kaum muslim, ada beberapa adab ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, yakni 1. Menyegerakan pergi ke masjid lebih awal. Yang kedua, mengisi shaf terdepan yang masih kosong. Ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Keempat, mendengarkan khutbah dengan sesama. Dan tentunya kalian harus menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting. Baik anak-anak, yang ketiga setelah khutbah dan dakwah adalah tabligh. Tabligh merupakan penyampaian pesan atau ceramah secara lisan maupun perkataan. Orang yang menyampaikan tabligh disebut dengan mubaligh. Dan dalil yang menyatakan adanya tabligh itu berada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang bisa kita baca di dalam slide tersebut. Kemudian setelah definisi dan dalil, maka ada ketentuan tabligh. Ketentuan tabligh yang pertama adalah dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, dan tidak destruktif. Destruktif di sini adalah tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan berdiskusi. Yang keempat, materi tabligh harus jelas sumbernya. Kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, untuk materi dakwah, khutbah serta tabligh sudah selesai saya bahas pada video kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Jika kalian mendapatkan sebuah materi yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan secara langsung. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.